Baik, selamat hari Sabat, saudara-saudara sekalian. Ingatkah saudara kapan terakhir kali kita ibadah di gereja ini? Ada yang masih ingat? Sebelum baptisan. Sabat di mana saya masih lihat Oma Klein ini senyum atau enggak? Oma senyum atau enggak? Ya. Sabat sebelum kita hanya bisa melihat mata dengan mata sekarang ya. Kita ibadah terakhir di sini Sabat tanggal berapa Pak Markus? 21. Ya. Kita ibadah terakhir di sini pada Sabat tersebut. Di Sabat itu kita ada 2 acara. Penerimaan jiwa baru dan perjamuan kudus. Dan itu adalah yang paling bersejarah yang kita lakukan dengan kondisi yang lama ya. Dan mungkin ke depan ya tidak bisa lagi kita mungkin seperti itu. Kita harus menyesuaikan diri dengan situasi yang yang baru. Saya setelah perjamuan itu kita ke DHI karena Imas PAG buat seminar wahyu di sana. Saya bicara di sana. Lalu setelah itu saya ke daerah Sepanjang, ada teman pendeta yang dia naik rumah baru. Tapi pendeta satu kampung dengan saya, jadi dia undang saya untuk bicara di sana. Lalu kita pulang ke rumah sampai di sini sudah malam, sudah jam 9 atau jam 10. Lalu besok paginya mungkin masih beraktivitas seperti biasa, tapi Seninnya lalu kemudian sudah tiba-tiba langsung istilahnya dulu itu lockdown semuanya ya, langsung nggak bisa lagi beraktivitas apa-apa ya. Dan puji Tuhan kalau pada hari Sabat ini kita kembali bisa beribadah. Setelah kita sudah 2 Sabat sebenarnya kita di sini. Ada baptisan Sabat yang pertama 2 Sabat lalu. Kemudian Sabat yang lalu kita uji coba. Kemudian Sabat ini kita undang secara jemaat. Ada satu kabar baik bagi kita bahwa kita ini manusia diciptakan Tuhan sanggup untuk menyesuaikan diri dengan apapun keadaan yang terjadi. Kita ini sanggup untuk menyesuaikan diri. Jadi kalau saat ini kita masih ada sedikit kekakuan ya, karena kita harus pakai masker, kita harus pakai kacamata atau pakai face shield ya, kayak Pak Erik yang pakai sekarang. Dan kita nggak bisa jabat tangan sekarang ya, kita nggak bisa jabat tangan ya. Kita hanya bisa lihat mata dengan mata sekarang ya. Dan ini kita harus menyesuaikan diri. Dan kabar baiknya kita bisa untuk menyesuaikan diri. Tadinya kita duduk seperti ini, bukan seperti ini, tapi sekarang kita harus jaga jarak ya. Tadinya setelah acara kebaktian kita makan di sana potluck, sekarang belum bisa lagi ya. Ada banyak hal yang perlu kita sesuaikan, tapi kabar baiknya bahwa kita ini manusia diciptakan Tuhan, kita sanggup untuk menyesuaikan menyesuaikan diri. Dan puji Tuhan pada hari Sabat ini kita mulai dengan menyesuaikan diri dengan tata cara ibadah kita yang yang baru. Di mana di sini hanya ada 2 ataupun paling banyak 3 orang yang akan ambil bagian. Mic kita sudah atur. Pakai pembungkus, sekali pakai dibuang ya. Bukan ketakutan berlebihan, tetapi menjaga segala sesuatu agar tetap bisa berjalan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan. Itu sebabnya cuma 2 atau 3 orang saja. Pembawa acara, sekolah Sabat khotbah, dan yang akan memberikan materi di sekolah Sabat dan di khotbah. Kita mau menyesuaikan diri ya. Baik saudara-saudara yang kasih Tuhan, sudah ada sekolah Sabat semuanya? Sudah ya? Kalau belum nanti kita akan bagikan. Baik, kita sudah masuk di pelajaran sekolah Sabat keberapa?
Kita sudah masuk di pelajaran sekolah sahabat ke-3. Dan saat ini kita akan melihat, kita tinggalkan dulu kemanusiaan kita, ya. Kita sekarang mau melihat dari sudut pandang Yesus sekarang. Nah, kita tinggalkan dulu sudut pandang kita. Mari sekarang ini saya mengajak kita semua untuk melihat orang lain dari penglihatan Yesus. Dari kacamatanya apa? Dari kacamatanya Yesus. Ayat hafalan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Matius 4 ayat 19. Jadi Yesus di dalam setiap keberadaan hidupnya, pelayanannya, dia selalu mengutamakan bagaimana dia menginjil. Bagaimana dia menjadi pemenang jiwa-jiwa. Bagaimana dia mau memuridkan orang lain. Kita akan melihat beberapa pengalaman. Bahkan orang yang dibuang oleh komunitas masyarakat pun Yesus sanggup melihat dari kacamata surgawi kepada orang itu. Ada beberapa pengalaman di sini. Paling tidak kita akan lihat ada 3 atau 4 pengalaman bagaimana Yesus menggunakan kacamatanya ketika melihat orang lain dengan satu tujuan, untuk memenangkan dia untuk kerajaan apa? Kerajaan sorga. Pengalaman yang pertama, bagaimana Yesus melihat dari sudut pandangnya terhadap 1-2 komunitas orang adalah ketika dia berada di mana? Ketika dia berada di Betsaida. Iya. Ketika dia berada di Betsaida, apa yang terjadi di sana? Dia menyembuhkan orang yang apa? Orang yang apa, Maflar? Orang yang buta. Yesus menyembuhkan orang yang buta di Betsaida. Ada 2 kata kunci ketika Yesus berhadapan dengan orang yang buta ini. Yang pertama adalah membawa, dan yang kedua adalah memohon. Membawa dan memohon. Ada sekitar 25 mujizat penyembuhan yang Yesus lakukan, yang kita bisa lihat di dalam perjanjian baru. Tetapi mujizat yang satu ini betul-betul apa? Sedikit berbeda. Kenapa? Karena ada 2 tahap di mana Yesus apa? Bekerja. Yaitu dia membawa dan apa? Memohon orang ini, ya. Kata kedua yang layak kita pertimbangkan dalam Markus 8 ayat 2 adalah kata memohon. Itu bisa berarti meminta, memohon dengan sangat atau mendesak. Ini menyiratkan daya tarik yang lebih halus, lebih baik, lebih lembut daripada permintaan yang kasar dan riuh. Teman-teman, orang-orang ini ramah memohon kepada Yesus. Jadi ada satu kesan yang baik ketika orang buta ini dia kemudian dibawa, lalu kemudian dia memohonkan penyembuhan dari apa? Dari Yesus. Nah, disinilah kemudian Yesus melihat bahwa orang yang datang ini adalah orang yang apa? Baik. Sehingga orang ini pun dia apa? Dilayani. Yesus menerima orang ini karena dia datang dengan cara yang apa? Yang baik. Bagaimana dengan contoh yang lain? Oh, ada contoh yang lain. Contoh yang lain di sini disebutkan ada apa? Interaksi dengan wanita Samaria. Nah, kita tahu ceritanya. Lalu kemudian di sini disebutkan bahwa ada juga contoh yang lain di mana harus menghadapi orang-orang yang sulit. Ya. Kalau yang datang seperti yang pertama dibawa memohon, baik penerimannya. Tapi bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang apa? Dalam kategori sulit. Seperti yang Yesus hadapi, yaitu orang-orang Yahudi yang selalu datang menguji Yesus. Apa yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap orang-orang seperti ini? Kita belajar dari pelajaran ini, disebutkan bahwa ada Roh Kudus di sana, ada kata-kata yang lemah lembut di sana, tidak ada
kata-kata yang kasar yang keluar dari mulut orang tersebut, dari Yesus untuk menanggapi orang tersebut. Tentunya ini jadi pergumulan tersendiri bagi apa? Bagi kita, ya. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang apa? Yang sulit, menguji kesabaran kita untuk bagaimana kita lebih lagi berserah diri kepada apa? Kepada Tuhan. Dan ada dua pelajaran aplikasi untuk kita dari pelajaran sekolah Sabat ini. Setelah kita melihat bagaimana Yesus dari kacamatanya terhadap orang ketika dia memandang, dengan dua contoh tadi, orang yang baik, orang yang sulit. Sekarang aplikasi untuk kita, dua contoh ini adalah untuk menginjil, ya. Nah, bagaimana dengan kita? Aplikasi untuk kita adalah, ada yang pertama adalah mulaikan penginjilan itu di posisi di mana kita apa? Berada. Mulaikan penginjilan itu di mana? Tempat di mana kita berada. Contoh dalam Alkitab adalah Andreas. Andreas ini seorang apa? Nelayan. Ketika Yesus memanggil dia, dia kemudian memanggil saudara-saudaranya. Apa pekerjaan kita? Di mana posisi kehidupan kita? Mulaikan penginjilan itu di tempat di mana kita apa? Berada. Jangan kita memulaikan penginjilan kita dengan berandai-andai, kalau saya seperti bapak itu, kalau saya seperti ibu itu, mungkin saya akan lebih mudah menginjil. Tidak. Mulaikan penginjilan itu di mana posisi kita apa? Berada. Yang kedua adalah manfaatkan setiap peluang-peluang yang apa? Yang tersedia. Manfaatkan, rasakan setiap peluang-peluang yang apa? Yang tersedia. Artinya apa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Ketika ada kesempatan di mana saja kita untuk menginjil, maka lakukanlah kegiatan penginjilan tersebut dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Contohnya di dalam Alkitab, Filipus, ketika dia bertemu, dibawa oleh Roh Kudus, dia bertemu dengan sida-sida dari apa? Ethiopia. Yang sementara kebingungan membaca Alkitab, tapi dia sepertinya bingung, ini maksudnya apa ayat ini? Filipus dibawa Roh Kudus ke sana, dan Filipus membuka diri, menggunakan kesempatan itu untuk menerangkan firman Tuhan, dan menggunakan peluang itu untuk mengajak orang ini, mari ikut Yesus, mari ikut baptisan yang kudus, karena sudah belajar dan apa? Dan percaya. Jadi ini adalah pelajaran aplikasi untuk kita. Bagaimana kita menggunakan kemampuan kita, peluang-peluang yang ada disinkronkan untuk kita boleh apa? Menginjil. Kembali kepada judul pelajaran sekolah Sabat kita, melihat orang melalui penglihatan apa? Penglihatan Yesus. Ketika kita melihat orang, mari kita lihat pakai kacamata apa? Yesus. Yaitu apa? Kesimpulannya, semua orang itu harus kita menangkan kepada apa? Kepada Tuhan. Harus kita injili, kita menangkan kepada Tuhan. Mulaikan itu di tempat di mana kita berada, di pekerjaan kita. Mulaikan itu dengan memaksimalkan setiap peluang kesempatan untuk kita boleh apa? Menginjil, membagikan pengalaman-pengalaman kita untuk memenangkan jiwa itu kepada apa? Kepada Tuhan. Ini adalah pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini. Saya berikan kesempatan kalau ada tambahan mungkin 1-2 atau ada pertanyaan, tapi kita tidak akan diskusi terlalu lama. Kami berikan kesempatan.